Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channelnya AF Dolphin ya. Eh, Sharing podcast di sini, podcast pengalaman. Kita kedatangan sekarang juga dari Banyuates lagi, cuma dari daerah mana, Ustaz Rosi? Ini daerah mana? Daerah Coba lebih dekat ke mic-nya, lebih dekat. sebenarnya ini Iya. perbatasan antara Banyuates dengan Tembelangan. Oh, Tambelangan. Iya, saya termasuk Tembelangan. Perbatasan antara Banyuates dan Tembelangan. Oke, jadi coba perkenalkan nama diri Anda ya, Ustaz Ros ini. Perkenalkan diri Anda, profilnya bagaimana? Coba. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Rosi. Fahrul Rosi. Iya. Alamat Birem Tembelangan Sampang, Madura. Okay. Terus sekolah kalau SD-nya di SDN Pelanggaran Timur 3. SMP-nya di SMP Ibnu Adi, Pelanggaran Timur juga. Pelanggaran Timur juga Ya, semua ya. Ya. Terus lanjut sekolah MA di MA Mbal Ulum Bata-Bata. Oh, di Pamekasan berarti ya, Pamekasan. Timur Bata-Bata. Sama, saya juga Pamekasan juga. Gini ini Ustaz Rosi, saya cuma mau sekedar nanya-nanya iseng-iseng aja sih sebetulnya, gak begitu penting sih mungkin bagi penonton, cuma this is my podcast sharing pengalaman di sini. Sebelum mondok sih untuk Ustaz Rosi ini bagaimana sebelum mondok? Apa yang dilakukan di rumahnya seperti apa gitu? Sebelum mondok ya biasa, namanya juga anak-anak kan. Main ya? Iya, main, semua permainan. Ya permainan dulu dan sekarang kan beda. Sudah beda ya? Iya, beda. Kalau dulu permainan lokal, Lokal. buat sendiri. Kalau sekarang sudah ada HP dan yang lain. Dulu sebelum mondok ke Bata-Bata, saya sudah pernah mondok. Di mana itu? Di Pondok Pesantren Malakah. Itu Pelanggaran Timur juga. Oh, itu temannya kalau lorahnya itu kalau nggak salah Gusnya ya, itu teman saya waktu di pondok itu. Oh iya. Husni ya, Iya. Husni Mubarak ya namanya. Nanti saya tag ke Husni yang ada di Arab Saudi. Halo Mister Husni, ini ada santrinya sampean ini. Gimana? Ini jadi tamu di podcast saya, Gus Husni. Juga itu termasuk family. Termasuk family sampean juga. Iya. Oh, berarti sama-sama Gus berarti ya. Cuma family sekedar aja. family aja. Saya orang biasa, tapi walaupun kita orang biasa, setidaknya kita mau menjadi yang luar biasa ya. Kata-kata itu nih sebetulnya ya, semua orang itu pasti ingin yang luar biasa. Iya, sampai ada kata-kata seperti ini sih, sama itu biasa, beda itu gaya. Tapi saya sanggah kata-kata itu. Berbeda berarti terbaik, tapi yang terbaik pasti berbeda. Itu menurut saya. Jadi bisa ditarik kesimpulan menurut saya itu sih, yang berbeda itu belum tentu terbaik bagi kita. Yang berbeda tapi yang terbaik itu pasti berbeda. Kalau kita sudah melakukan yang terbaik itu pasti berbeda bagi masyarakat di sekitar kita. Seperti itu. Terus sih sebelum berarti dulunya sering main gitu ya berarti di pondoknya, pas sebelum mondok main, pernah dapat juara nggak? Selama saya sekolah nggak pernah dapat. Oh, sama berarti dengan saya itu. Pernah dapat ketika kelas 3 SMP ranking berapa itu? Ranking 2. Oh, saya belum pernah sama sekali sampai sekarang. Ranking 2. Terus sekolah non formalnya juga dapat juga. Ya, waktu dapet. Kelas berapa itu? Itu program Nubdatul Bayan. Oke. Baca kitab itu, kitabnya karangan Kiai Haji Abdul Muin Bayan Bata-Bata. Iya, Bata-Bata di Pamekasan itu. Yang ngasuh di pondok kecil ya. Iya. Itu saya pernah dapat tauladan. Wih, ini kedatangan kayak orang spesial berarti di sini. Daripada saya gak pernah dapat juara ini dari SD sampai ke madrasah, sampai ke SMP, sampai ke Ali, sampai sekarang, sampai saya kuliah sekarang, saya tidak pernah mendapatkan hadiah satu pun. Ini cerita ya dulu saya saking bodohnya saya
Dulu saya disuruh ngafalin surah Al-Ikhlas itu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu dulu saya tidak hafal. Saya tidak hafal sampai saya itu kena jewel sama ustaz saya. Ya Allah. Ini karena saya dulu masih bocah lah, masih kecil. Jadi ya saya maklum di situ saya nangis. Karena memang kena pada mental saya loh. Cuma lama kelamaan loh kok bisa gitu loh. Kok bisa saya surah Al-Ikhlas saya tidak hafal. Lama kelamaan enggak. Kalau sekarang udah hafal lah. Jangan dipertanyakan kalau surah Al-Ikhlas. Pasti udah dewasa, udah hafal surah Al-Ikhlas di sini. Tapi terkadang orang sukses itu awal mulanya enggak, contohnya kayak sampean itu. Saya belum sukses masih belum Iya. sukses ya. Contohnya kayak sampean dulunya ketika SD SMP itu tidak mendapatkan apa-apa, ranking atau yang lain itu tidak ada. Tapi ketika lama-kelamaan orang itu menjadi sukses begitu. Rata-rata seperti itu. Iya. Ya. Kadang yang pernah berarti bisa diartikan itu sih yang dapat juara belum tentu menghasilkan nanti pas pulangnya itu dapat kesuksesan. Berarti. Iya, begitu. Berarti banyak kan orang Madura di Jakarta itu tadi sih. Gak sekolah, gak tahu apa-apa, pas di Jakarta jadi pengusaha besi tua. Besi tua hasil itu. Itu kan sudah kayak beda kan, berarti sudah intinya sebetulnya sukses itu tergantung dari kita yang memaknai lah sih. Soalnya gini, ada pepatah kata-katanya Dahlan Iskan itu sukses butuh proses, bukan banyak protes. Itu kata-katanya Dahlan Iskan di situ. Kayak keringetan ya. Iya. Keringetan. Oh, ini kipasnya Ustadz Imran menghadap ke sini. Kayak keringetan ini. Karena memang nggak pernah pakai mic apa gimana? Ya pernah sih, tapi lain tempat itu lain. Oh, beda lagi. Iya. Tapi udah biasa pegang mic, tapi pas di tempat lain itu kayak gimana gitu loh. Iya. Ya, kesannya beda. Dulu saya juga seperti itu. Tapi dulu memang seperti itu juga saya. Cuma pas lama kelamaan sering di depan kamera, sering pakai mic. Ya udah kayak lah biasa aja gitu. Udah biasa sekarang gitu. Jadi kayak pas komunikasi ya biasa-biasa aja. Ini kayak hal sepele gitu. Cuma kayak mental saya masih belum sembuh total masih di sini. Kayak masih ada rasa malu pada penonton gitu. Terus Ustaz Rosi ini pas di pondok pengalamannya apa saja? Mondoknya di mana tadi? Membawa Ulum Bata-Bata. Membawa Ulum Bata-Bata. Sekarang kuliah? Iya. Kuliahnya di mana? Juga di Membawa Ulum Bata-Bata. Al-Khairat. Oh, Ya. Kenapa ngambil di Al-Khairat? Ya. Kampus Al-Khairat kenapa? Pertama. Masih maba kan? Iya. Iya masih maba. Kenapa? Serba. Bukan mahasiswa bau ya. Pertama kemauan saya. Kenapa? Karena di situ menurut saya berbeda dengan yang di luar. Karena berlabel pesantren. Bedanya di mana itu? Ya bedanya kalau di pergaulan lah. Pergaulan lah. Oke, fine. Lain dengan yang di luar sana. Makanya kan orang Madura itu pertama yang diutamakan itu kan akhlak. Akhlakul karim. Iya, makanya saya milih kampus yang berlabel pesantren. Yang berlabel pesantren. Iya. Terus selain aktif di kampus juga masih aktif di pondok pesantren Ulum Bata-Bata. Masih aktif di pondok juga ya. Saya Iya. juga. Kayak kita sekamar deh kayaknya. Iya. Satu kamar. Yang diundang ini satu kamar dengan saya teman-teman. Iseng-iseng aja sih nanya sebetulnya dari tadi sebetulnya. Terus saya sudah tahu sih profilnya seperti apa. Kalau di rumah jalannya rusak saya sudah tahu sebetulnya. Cuma kayak pura-pura aja pada penonton gitu loh. Untuk Ustaz Rosi ini udah tahu sih Ica sama Fajar itu kayak udah balik lagi. Belum tahu. Belum tahu. Iya. Saya nonton tadi subuh itu jam 2 kalau nggak salah tadi malam. Itu kayak udah mau nikah lagi. Mereka sempat tunangan ya kan, batal, renggang, batal terus kemarin mau nikah lagi. Iya. Pas tanggal berapa itu coba nanti searching aja di YouTube-nya mungkin. Buat Aisyah Ica, and Fajar, saya give applause kalau sampean bisa bersatu kembali ya. Buat Aisyah Ica dan Fajar Syahid di sini. Karena jodoh itu tidak ada yang tahu kecuali Tuhan. Iya. Gitu. Gini deh, sebetulnya jodoh ini kan, saya sempat dulu pernah bilang ke sampean kan. Jodoh itu sama halnya dengan buka puasa.
sunnah untuk dipercepat, tapi buka puasanya beda tiap negara. Antar bukan pemekasan, antar Indonesia, Malaysia itu beda. Jadi bisa diambil kesimpulan antara jodohnya saya dan jodohnya sampean itu berbeda di sini. Beda waktu. Jangan nanya kapan saya nikah loh. Pada penonton jangan sampai nanya lagi kapan saya nikah. Gak usah dipertanyakan. Kalau sampean nanya saya kapan nikah, sama halnya nanya kapan kalian mati gitu loh. Sama gak ada yang tahu gitu loh. Iya. Untuk Star Wars ini kapan nikah? Kapan nikahnya? Kalau nikah itu masih lama. Masih lama, masih ada planning selanjutnya ya berarti. Iya. Menurut saya nikah itu kalau sudah, menurut saya sendiri ya, pikiran saya sendiri, kalau contohnya kalau Nabi Muhammad itu nikah ketika berumur 25 tahun. Oke. Menurut saya tidak terlalu tua, tidak terlalu muda ketika sudah lulus S1 menurut saya. Sudah S1 ya, segar sejana lainnya. Ya, menurut saya tidak harus sukses dulu. Nikah itu tidak harus sukses dulu. Kalau sudah waktunya nikah, ya nikah gitu. Sukses kemudian gitu. Belakangan. Iya, belakangan. Seandainya kita menunggu sukses terus sampai umur 25, 26 sampai 30 belum sukses, kapan nikahnya? Gitu. Saya juga sempat kayak pernah baca kata-kata sebetulnya Ustaz Rosi. Ini ada di video itu banyak disuruh nikah gak mau karena belum sukses gitu loh, tapi orang tua udah tua gitu loh, kayak udah keriput, udah ketika mau jalan kayak gimana gitu loh tadi. Dia pengen nikah pas dia sukses, akhirnya lama kelamaan orang tua mati, sukses gak sukses, nikah gak nikah. Itu yang terjadi loh. Maksudnya ya kayak gak dapet semuanya lah gitu kalau kita mau nikah nunggu sukses. Tapi iya, kalau intinya kalau memang udah waktunya ya nikah gitu aja ya kan, berarti simpulnya memang sudah ada catatannya kan. Nggak tahu sih tulang rusuk saya ada di mana sekarang, nggak tahu saya, entahlah nyoba atau lama saya tak tahu ini. Planning kedepannya Anda sih apa, kenapa sih harus kuliah di kayak berlabel pesantren, kenapa sih harus kuliah seperti itu? Ya pertama karena saya orang Madura. Orang Madura, oke, fine. Kenapa? Orang Madura tak terlalu suka yang apa ya? Dunia luar. Ya dunia luar begitu. Intinya meskipun kuliah, tapi kuliahnya itu tetap adatnya memakai adat orang Madura meskipun berkuliah. Oke. Adatnya orang Madura seperti apa itu? Iya, adatnya orang Madura itu lebih hati-hati ke perempuan, lawan jenis. Iya, dan yang lain-lain. Sih, kalau ya udah yang tua memang hati-hati, yang muda ya. Kita mau tayang tementong. Itu kayak kalau orang Madura yang dulu sih. Cuma kalau sekarang sih saya juga ngedukung sebetulnya orang tua-tua zaman dulu itu, kayak memang harus dipeta antara laki-laki dengan wanita gitu loh. Kalau di pondok kan pas kuliah beda kan, antara laki-laki dengan perempuan. Dia mungkin memang ada sih yang digabung ya kan, ada sih untuk dia. Kalau di kampus Al Khairot itu memang ada yang digabung dengan perempuan, cuma pakai taber, itu beda lagi karena memang kelasnya tidak memadai dan dosennya juga gak memadai di situ. Untuk pembayarannya kan nggak seberapa juga kan, kita berangkatnya dari ikhlas di situ kan. Saya kuliah ini agak ragu. Sudah imbang sih ya. Iya, kenapa? Begini, kata-kata orang Madura begini. Maaf kuliah aja tak kira sukses. Oke. Begini. Saya ragu. Karena tidak takut sukses menurut saya. Ya jalani aja lah begitu. Itu jalani aja dulu ya. Dulu sampai memang saya juga kepikiran seperti itu lah sih. Memang ada sih kayak tetangga-tetangga saya sampai ada yang hina ya sebetulnya. Saya nggak mau bilang sih kayak hina siapa, saya tidak mau bilang sih di sini karena memang kayak bukan privasi di sini. Bukan room privasi kalau di YouTube ya, kayak diumbar gitu. Jadi kayak ada yang hina gitu loh, ketika saya mau kursus kuliah misalnya kursus ke Kediri, mau kursus ke sana. Yang dibilang tangga itu bukan apa. Demak acong itu. Cuk dengan ruwa anuna kake, bakuking lah mara kursus mara sekolah mara desa wala akon bakun ke ruah. Itu sebetulnya kan mindset yang perlu diubah oleh kita. Berarti di sini, berarti orang awam di Madura, saya bisa menyimpulkan di sini bahwasannya
Yang kuliah pulangnya pasti dapat kerja. Sebetulnya kan tidak semesti seperti itu kan. Masalah kerja atau rezeki itu memang sudah ada yang ngatur. Belum tentu kalau kita kuliah kita pas pulangnya dapat kerjaan, belum tentu. Padahal kita kata-kata sekarang apa? Kalau udah lulus S1, selamat telah jadi pengangguran. Satu, selamat telah jadi pengangguran. Karena udah banyak sih yang lulus kuliah, cuma pekerjaannya masih sedikit di sini. Lahan pekerjaannya masih sedikit. Makanya saya bisa mengatakan di sini sih, jangan pernah ingin sukses seperti mereka, tapi buatlah mereka ingin sukses seperti Anda. Itu kata-kata apa saya di fikih substansi. Tapi diulang lagi di podcast ini karena memang nggak ada kata-kata lagi di sini. Kayak memang seperti itu lah sih, banyak sih tetangga-tetangga di sini kayak ngehujat gitu loh, kayak membunuh mental saya, membunuh down saya di sini, mental kan kayak dibikin amburadul gara-gara tetangga di sini, ocehan-ocehan tetangga. Apalagi yang perempuan. Masya Allah. Namanya juga perempuan. Aja lo dua orang gini. Saya gak heran nih. Gak apa campur pakai bahasa Madura di sini sih. Berarti ngambil di kampus Al Khairat ya karena memang berlabel pesantrennya. Terus alasannya mondok kenapa? Pertama alasan mondok karena keinginan sendiri, ingin kemauan sendiri. Iya. Oke. Ingin mengetahui tentang, ya kan kita orang Islam. Iya. Gitu. Harus mengetahui sebeluk-beluknya apa Islam itu. Iya. Kedua, orang tua. Begitu. Berarti memang keinginan sendiri ya. Iya. Berarti bertolak belakang dengan saya. Saya dulu memang kayak dipaksa aja di sini. Cuma ya alhamdulillah saya bisa mondok sampai berjalan sejauh ini sampai sekarang, memang kayak ada hasil yang bagi saya di sini. Memang kan. Walaupun masih belum tampak sih sebetulnya, cuma kayak pengetahuan saya pas dari pondok kayak ada tambahan lah untuk ilmu saya gitu loh. Kayak sana saya gak mondok, saya mungkin gak bakalan bisa sih ngomong kayak seperti sekarang, karena memang kayak pas di rumah mental saya memang tidak pernah dilatih, kecuali di pondok. Kalau di pondok pasti dilatih mental, karena mental pertama kali ya kan. Tapi walaupun mental dididik, tapi bukan berarti menghilangkan akhlakul karimah di sini. Padahal akhlakul karimah kalau di pondok bata-bata paling pertama di sini, paling diunggulkan. Apa motonya kalau ingat deh sih? Kesopanan lebih tinggi nilainya daripada kecerdasan. Iya, itu motonya Mambun Ulum bata-bata. Ingat nggak kata-katanya almarhum Abdul Hamid? Lakonih kenengenah kenengi. Iya. Motonya Abdul Hamid apa, siapa itu? Kalau gak keliru Ki Abdul Majid. Abdul Majid ya, oh iya. Pengasuh pertama. Lakon kenengenah kenengi. Berarti ya lakon apa beun kelakon nih. Nah, melakon acer ya acer. Kenengenah kenengi, mun kene pondok ya kenengi saya pondok cek kenengi luar itu ya. Maksudnya seperti itu maknanya. Salah enggak itu lagi? Iya. Kalau enggak takutnya salah gitu loh. Jadi kayak khawatirnya nanti penonton ini ngehujat saya di sini. Khawatir penonton saya, soalnya nggak tahu sih untuk sekarang penontonnya berapa. Cuma saya berharap nanti semakin bertambahlah view plus subscriber di sini. Nanti biar kalau cuan biar ya sama-sama hasil lah intinya gitu. Mungkin kita masih lama ini yang mau cuan sebetulnya. Terus saya ketika kuliah mulai sekarang nggak ragu lagi. Kenapa? Karena sama halnya dengan santri. Kenapa santri kok mondok? Kan dia gak jamin jadi kiai. Oh iya. Begitu. Sama dengan saya kuliah, gak jamin jadi orang sukses bendain. Cuma di kampus itu belajar caranya. Oh, berarti bisa dikatakan sekolah dan kampus tidak pernah mengajarkan, gimana sih sebetulnya kata-kata sih? Saya dulu sempat punya sih kata-kata dulu. Oh ya, berarti bisa diartikan bahwasannya sekolah dan kampus tidak menjamin kita menjadi orang sukses. Tapi kampus dan pendidikan hanya mengajarkan bagaimana caranya untuk sukses. Nah, berarti cuma mengajarkan caranya saja ya. Bukan pas kuliah di sana suksesnya seperti ini gitu loh. Pula kuliahnya di misalnya di Pamekasan,
nanti lulusnya jadi seperti Sandiaga Uno, enggak berarti kan. Berarti cuma mengajarkan caranya, bagaimana caranya untuk sukses di sini. Berarti hanya mengajarkan itu saja ya berarti untuk kampus. Itu bukan berarti, tapi mendidik ya kan, mendidikan kampusnya berarti. Terkadang kita hanya mengajarkan materinya bagaimana, tapi kita terkadang lupa untuk mendidik sebetulnya gitu. Terus untuk dari sini tadi berangkat jam berapa dari rumah? Berangkat Berapa jam ke sini? mungkin setengah jam lebih. Setengah jam lebih. Tapi kan memang pertama ya podcast ya tujuannya, terus kedua pengen silaturahim ke sanak family di sini ya. Memang ini teman-teman kayak deket sih dengan saya, sanak familynya tangga saya semua di sini itu. Jadi ya sambil lalu kita podcast. Ini pengennya di-upload kapan Ustaz Rosi? Ya terserah sampian. Oh, terserah saya berarti ya. Oh, oke. Kalau mondok sih mungkin diusahakan sebelum balikan pondok, karena memang kayak biar cepat viral aja gitu. Subscribernya biar nambah gitu. Kalau nanti pas balik pondok pasti view kita kan menurun. Karena yang nonton banyak dari pesantren. Tapi gak apa-apa, nanti intinya tetap lakukan yang terbaik walau orang lain tak pernah menganggap kita baik ya. Kata-kata itu sih yang membuat pikiran saya bergerak sampai sekarang. Saya bikin YouTube ini dengan alasan ya sebetulnya iseng-iseng aja sih sebetulnya. Kayak memang suka aja gitu loh, kayak lah udah ya bikin YouTube aja gitu loh. Sebetulnya saya bukan mengharap dapat cuan atau tidaknya sih sebetulnya, saya enggak. Saya memang sempat pernah bilang walaupun di pondok kan, saya bikin YouTube bukan pengennya dapat cuan, tapi enggak. Intinya apa yang saya omongin itu bermanfaat bagi orang lain, oke fine, tidak masalah. Saya dapat uang ya monggo, enggak dapat ya monggo, silakan terserah. Tapi langkah baiknya dapat uang, karena semuanya butuh uang. Semuanya ini butuh uang belinya ini butuh uang. Untuk Ustaz Ros ini pas di pondok jadi apa? Pernah jadi keamanan? Ya enggak pernah. Enggak pernah jadi keamanan ya. Jadi apa pas di pondok? Jadi santri biasa. Ustaz tapi. Hah? Ustaz. Bukan, cuma bantu mengajar sambil belajar. Belajar sambil ngajar. Iya. Tapi kan memang kebanyakan seperti itu sekarang kan sih. Belajar sambil mengajar. Iya. Karena ilmu itu, mencari ilmu itu tidak ada batasnya. Iya. Sampai kita meninggal lah gitu. Tetap minal mahdi lalah di. Minal mahdi dan lahdi. Iya sih sebenarnya juga, tapi saya bakalan boyong sih. Ada patah seperti apapun tetap boyong saya. Tetap boyong. Sudah waktunya mungkin. Memang sudah waktunya. Ini jengkel udah tumbuh semua ini. Mungkin disuruh nikah mungkin ini. Mungkin nanti ada yang lagi nonton ingin daftar, ada formulir nanti saya bikin formulir di kolom deskripsi nanti. Selama di pondok sih pengalamannya apa saja Les? Pernah nggak sih pas ngaji di musola itu kayak ketiduran gitu loh, pernah nggak? Pernah, karena waktu baru-baru mondok saya tidur itu hanya mungkin 3 jam. Kok bisa gitu? Iya kan namanya santri baru gitu. Oh iya. Nggak betah kayak dan yang lain ingin apa ya, pengen suatu tujuan gitu dan yang lain gitu. Tidur saya jam 2, 3, 4 terus bangun subuh gitu. Baru-baru mondok. Pernah saya itu karena nggak tidur ngaji kitab itu di musola, apa ya, kayak ketiduran. Terus ya kan ada yang menjaga keamanan biar. Terus dipijit di sini. Dipijit lah ini ya. Bukan dendek bukan. Enggak. Enggak takut dek gitu loh. Tapi enggak sih sebetulnya sih, bagus sih. Tujuannya apa dulu coba? Tujuannya apa dulu? Kok bisa sampai tidurnya 2, 3, 4, 3 jam tidurnya? Kenapa? Ya pertama pengen hafal alfiah? Iya. Oh. Baru-baru mondok saya pengen hafal alfiah. Udah ngilang sekarang berarti? Belum. Belum. Sama aja bohong berarti. Udah berapa tahun di pondok?
Hah? Udah berapa tahun di pondok? Udah 4 tahun. 4 tahun. 5 tahun. Oh, menjalani 5 Iya. tahun. Oke, baik. Baru-baru mondok itu saya pengen ngiklan Alfiah. Oke. Terus setiap kalau menghafal itu cepat saya. 1 jam 10 bait. Baik. 1 jam. Saya enggak waktu menghafal Alfiah itu jam 12 ke belakang. Ya, 12 ke belakang. Iya. Oke. Itu. Lama-kelamaan Terus? saya apa ya? Semakin males untuk belajar Alfiah. Ya, jadinya gak ngiklan. Jadi gak ngilannya Pak di pondok. Ustadz Imron. Terus lihat sih selama di pondok berarti pernah memang niatnya mau hafal Alfiah berarti ya. Tapi kesampaian enggak? Udah pindah halu ya, pengen hafal bejuri. Pengen hafal bejuri apa gimana sekarang? Kalau sekarang Waktunya jalan. kalau Waktunya. sekarang apa ya? Waktunya jalan, tetap jalan. Oke. Cuma ngaji biasa, ngaji gitu. Gak pengen hafal gitu, yang gitu enggak. Udah kayak ribet aja ya hafal gitu. ribet. Saya sih kalau sekarang memang untuk menghafal sih kayak udah menurun sih kualitas saya untuk menghafal. Memang kayak udah menurun banget dah. Cuma kalau memang saya pengen, ya mungkin saya bisa sih cepat. Cuma kan lagi males-malesnya untuk menghafal itu kan udah tua, udah dewasa. Karena beda dengan anak-anak kecil. Iya. Beda. Kalau anak kecil itu katanya belajar waktu kecil bagaikan mukir di atas batu ya. Ya. Kalau sudah tua bagaikan mukir di atas air. Cepat hilang. Gini lah, ada nih tetangga saya ya. Ini kayak kalau Al-Quran itu 1 lembarnya paling lama itu tahqiqnya 1 jam. Saking cepetnya itu loh. Itu anak kecil men, bukan kita. Coba kita 1 lembar aja mungkin 1 minggu baru hafal. Itu udah beda. Pola pikirnya saya dengan anak kecil, saya dan sampean ya sih. Dengan anak kecil itu pasti berbeda. Pola pikirnya berbeda. Ya walaupun kapasitasnya mungkin lebih cerdas kita. Coba di sini. Coba dipikir-pikir ulang Ustaz Rosi. Dulu yang dapat juara di kelasnya sampean pas SD. Coba sekarang gimana? Yang pernah dapat juara kelas SD. Ranking 1 kayak ranking 2. Coba cara komunikasinya pasti lebih pintar sampean. Gak percaya, buktikan. Saya memang sempat komunikasi itu. Teman saya yang pernah dapat juara di SD, itu komunikasinya sekarang ya, itu setara aja dengan saya. Udah biasa-biasa aja gitu. Gak ada yang spesial gitu loh. Kayak ya mungkin dulu memang banyak yang spesial, dapat ranking 1, 2, 3, dapat buku. Dulu dapat buku keren. Kerennya Masya Allah kan pas dapat buku. Sekarang ya buku beli sendiri aja mungkin gitu loh. Sama kameramen. Kameramen ini Nanti pesantren Nurul Khalil Bangkalan. masuk Afkar sih katanya. Kayak bimbingan khusus lah. Kalau di pondok sih apa sih kalau Afkar Mister Imran? Afkar itu apa? Lembaga pengajar Al-Qur'an. Kayak kalau di pondok itu kayak Iqdad. Iqdad plus HRA. HRA di Ayatul Atfal. Kalau di Bata-Bata ya gitu. Kalau di Nurul Khalil LPK lembaga pengajar Al-Qur'an. Ya beda sih kayak pas di Bata-Bata HRA dengan Iqdad. Kalau di Nurul Khalil LPG ya. Sahabat Afkar, semangat sahabat Afkar ya. Coba sekarang saya dengar Afkar ini di channel YouTube-nya jarang ngepost ini, gimana ini kok kayak vakum gitu, kenapa ini? Coba ya mungkin di post lagi lah, masa gak ada stop video yang lain Afkar ya kan. Oke, selamat buat Afkar. Kemarin ada acara kan di Nurul Khalil ya? Afkar paling bergerak ya. Oke, fine, good. Nurul Khalil mantap ya sih. Kalau dalam segi agama itu usah dipertanyakan di sana. Memang salafi betul. Kalau di Nurul Khalil pasti sudah tahu sendiri kan, kayak Sidogiri aja di sana gitu kan. Di sana banyak orang NU juga. Saya gak tahu sih masuk NU masuk FPI saya. Sampai Ustaz Rosi masuk apa? NU FPI atau SI? Gak masuk. Gak masuk. Ikut yang gak benar gak ikut. Oh ya, yang bagus sih sama dan saya berarti itu. Kalau di Pondok Banyuanyar itu kan beda. SI ada, terus NU ada, FPI juga ada di sana. Nanti
Kalau kita kan kalau memang betul ya kita ikuti, kalau salah gak usah diikuti. Iya. Ya. Kalau ingat saya pas di pondok ya, pas mandi di sungai, kereta api be, kereta api, yang kuning emas itu, mas, katanya mas Freeport itu katanya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ini siapa sih yang diomongin ini kok jorok banget. Memang kayak kereta api pas di pondok, pas mandi di sungai pasti merasakan. Yang dari Bata-Bata mungkin pasti tahu kalau pas mandi di sungai banyak kereta api warna kuning yang lewat. Itu bukan sepur. Itu Mas Freeport. Nyampenya di Bata-Bata. Enggak di Bata-Bata aja, mungkin pondok yang lain. Pondok yang lain juga ya. Iya. Semuanya berarti ya. Jadi banyak pengalaman sih yang dipelajari dari pesantren sebetulnya sih. Iya. Pasti kayak memang beda lah antara yang di luar, hidupnya di luar gak mondok, dan yang di pondok itu pasti beda. Soalnya ada gini deh sih, terkadang ya memang ada kata-kata Madura di sini. Anak kadang tero mondok, ring tua tak mampu. Bentor kadang ring tua mampu, tapi anak tak terus mondok. Ya. Itu kata-kata Madura yang memang ngena banget ke saya itu dulu. Ada tetangga di sini, anaknya pengen banget mondok, tapi orang tuanya gak mampu. Cuma dia bukan berarti pas menghilangkan titel pesantrennya. Ini titel santri kan bukan sebetulnya ya, bukan hanya yang mondok saja titel santri ini kan. Tapi walaupun di luar, tapi titelnya seperti santri, gerak-geriknya seperti santri, mengedepankan akhlak, itu juga dinamakan santri kan. Tangga aja kan juga ada seperti itu. Pengen mondok banget, pengen banget, cuma orang tuanya gak mampu. Dan ada tetangga saya juga, insya Allah sultan mampu deh kalau membayar tiap bulan, mampu pasti, saya yakin pasti mampu. Cuma anaknya loh gak pengen. Banyak sih yang gitu sih, cuma jadi pelajaran lah buat kita yang mondok kan. Kita jangan selalu melihat ke atas kan, itu kaya, itu suruh tahu kehidupannya dia kayak mewah gitu loh. Jadi perlu dipikir-pikir ulang kalau sering mengatakan hal-hal seperti itu. Kita harus sering menoleh ke bawah ya kan, banyak yang lebih tidak mampu daripada kita. Iya. Terus ada kata kayak gini, Gimana? kalau kita lahir dalam keadaan miskin bukan salah kita. Oke. Ya. Fine. Kalau ketika kita sudah hidup dunia miskin itu salah kita. Oke, fine, good. Iya. Itu kata-kata yang ngena banget. Kalau kita terlahir miskin itu bukan salah kita, Iya. ya kan? Tapi kalau kita sudah lahir ke dunia kita miskin, kita yang salah di sini berarti. Iya. Berarti kita yang tidak mau bekerja di sini. Iya. Kalau mau bekerja pasti kaya men. Karena memang sudah ada yang nanggung. Gak percaya, coba buktikan. Nanya aja dulu ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba curhat gitu loh. Sekarang gini lah sih, bukan keinginan kita yang tidak terwujud, tapi kurang lama sujud kita sebetulnya. Bukan keinginannya yang gak terwujud. Terkadang sujud kita yang kurang lama. Pas sujud ya sujud gini kan. Sama pas tarawih. Kita cari yang cepat pas tarawih kan kita Ramadan ini. Pas tarawih Allahu Akbar gini kan. Iya. Ya kayak pengen yang cepet aja, tapi keinginannya pengen terwujud. Tapi pas sujud gimana? Gini udah bentar aja kan. Iya. Jadi jangan salahkan seseorang lah. Jangan salahkan Allah kalau keinginan kita terwujud. Ya keinginan kita tak terwujud, bukan salahkan Allah, tapi salahkan kita sujudnya kurang lama. Karena untuk kita Ya, Allah itu dibutuhkan ketika kita butuh. terkadang banyak sih yang seperti itu, banyak. Iya. Ketika kita sudah bahagia lupa. Ketika sudah butuh baru. Iya. Banyak sih memang yang seperti itu Ustaz Rosi, kayak cuma apa ya, kayak pengen berdoa pas butuh, Iya. pas gak butuh udah biasa aja gitu. Ya mungkin bukan cuma saya dengan Ustaz Rosi kan yang melakukan seperti itu, tapi udah banyak kan. Bukan cuma kita yang seperti itu, memang banyak manusia gitu loh pekerjaannya.
Kebanyakan orang Madura, bukan cuma Madura, memang seluruh dunia banyak rata-rata memang. Cuma kayak kayak pengen nangis, wah sama Allah gini pas butuh doang. Coba nanti Badi kasih duit, apa yang diinginkan terkabulkan, apa yang terjadi lupa. Lupa sama Allah banyak sih, bukan cuma saya juga seperti itu juga, saya nggak boleh bohong pada penonton. Saya juga sebetulnya sama. Jadi ini Ustadz Rossi punya Instagram nggak? Ini dari tadi saya lupa sih untuk medianya nggak ada. Punya, coba namanya apa? Namanya Fahrur. Lupa intinya Fahrur. Nama medianya aja lupa, ini gimana maksudnya sih? Sebenarnya saya bukan Ustad. Takut apa? dikira Ustad. Apa? Ya panggil aja Rossi. Rossi ini anunya apa? Nama medianya apa? Lupa. Facebooknya. Fahrur Rossi. Oke, Ya. nanti Facebooknya aja nanti. Punya YouTube? Enggak. Oh, nanti biar satu aja sama F Dolphin. Aduh ya Allah. Menurut saya orang Madura punya YouTube itu bagus. Karena dulu kenapa? karena orang yang punya YouTube itu bukan orang Madura, orang Jakarta kayak Surabaya. Terus sekarang orang Madura juga punya. Itu bagus menurut saya. Iya. Bahkan bukan Madura yang kota, yang pelosok juga ada gitu. Kayak jangan kayak gimana ya, segitu amat lah, agak usah lah. Ini saya cuma iseng-iseng aja sih sebetulnya. Tapi banyak sih yang mungkin di desa-desa pelosok subscribernya lebih banyak daripada saya, view-nya lebih banyak. Karena memang kita sudah media digital sekarang, sudah 4.0 kita kan, sudah mau memasuki 5.0. Era digital semuanya ya kan. Kita sudah masuk 4.0, cuma terkadang 4.0 tapi tetangga-tetangga kita gak tahu cara masuk online gimana. Lah ini yang salah siapa sebetulnya gitu loh. Saking terlalu cepatnya media digital bergerak maju sampai yang di desa-desa gak tahu cara pesan online gimana loh. Sampai ada yang nanya, coba pesenin saya online dong, saya pesenin online dong, pesenin baju, pesenin sandal kayak karena mumpung lebaran gitu. Karena memang kendala mereka nggak tahu cara pesan online seperti apa. Gimana sekarang kita mau terjun ke 5.0, 4.0 aja kita banyak yang nggak tahu. Gimana caranya kan? Untuk Ustadz Rossi mungkin hanya itu ya yang bisa saya pertanyakan, kayak udah setengah jam lebih. Mungkin ada pepatah yang mau disampaikan? Begini. Intinya miskin dan kaya itu tidak ada bedanya. Oke, fine. Tidak ada bedanya. Kita mau sekolah tinggi, orang miskin silahkan, orang kaya silahkan. Karena sekolah itu bukan untuk orang kaya. Siapapun berhak sekolah, berpendidikan. Gitu. Oke, bagus sih. Kami wah keren banget kami, nanti saya post aja nanti. Berarti sekolah ini bukan hanya untuk orang-orang kaya ya. Iya. Bukan hanya untuk orang kaya, tapi orang miskin juga bisa bersekolah, juga bisa berpendidikan. Iya. Oke, fine. Hanya itu Ustaz Rossi. Bukan Ustaz siapa sih? Ya Ustaz aja gak apa-apa kan. Udah terlanjur dari tadi Ya, manggil karena Ustaz. laki-laki. Ustaz. Kalau perempuan Ustaz. Mungkin nanti saya pengen menghadirkan perempuan mungkin nanti. Perempuan. Ini nanti kalau memang subscribernya udah banyak. Oh iya. Kalau sekarang masih minim subscribernya, view-nya masih dikit, masa mau kayak mau ngundang perempuan ya, apa nanti kata orang rumah kan? Iya. Kata Umi apa nanti, kata Abah apa, kata kakak saya apa nanti gitu loh. Mungkin dipercepat. Karena kalau orang perempuan itu banyak yang tertarik. Sih kemarin udah 4 orang sih sebetulnya yang pengen podcast ke sini, 4 orang. Cuma kayak saya masih belum siap untuk menerima perempuan podcast di sini. Ya. Masih belum siap. Kalau memang nanti udah waktunya, nanti sudah lengkap semua buat yang perempuan, entah dari segi kamera, softbox dan lain sebagainya sudah lengkap, saya bakalan undang. Saya kobater, Pak Kuni undang Pak Kuni bini tidak budaya. Sharing mahasiswa dan sharing pengalaman di channel AF Dolphin. Jangan lupa nanti ke teman-temannya ya Ustaz Rossi. Oh, iya, disuruh iya. subscribe, like. Itu ada kayak tong-kelontong itu apa lonceng itu ya kan, lonceng itu seru PC udah sih. Oh iya. PC sekalian subscribe, cek PC 2 kali 2 kali itu butuh. Ya Allah, ada lagi patah lagi gak ada? Mungkin cukup. Cukup. Oke, thank you very much.
to Mr. Fahrul Rashi and IC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatih.